dari arah Mill menuju ke Graveyard. Dimana kalau kita di sini sedikit menarik, pilotnya nggak adil banget, banyak banget di sisi atasnya tuh tipis banget. Kalau Yes, kita lihat unik, Onyxnya, unik oh ya. bakalan ketemukan Yes, critical. Wow, yes. ini makanan buat Indonesia harusnya. That's Bisa lah ya it. Onyx. Ini yang gue bilang, menariknya juga si Critical itu kalau misalnya di game pertama Liga Nasionalnya itu memang sempat turun di posisi arah Capstone atau arah Kota Tua menuju Sentosa, walaupun ujung-ujungnya rotasi kedua mereka adalah ke Sentosa, dan sekarang dia bertabrakannya VOV-nya sama Onyx yang gue percaya Bisa. Indonesia yang udah natakin Critical berkali-kali bisa lah, ayo. Bisa. Dan kalau kita di sini di Masaktinya ternyata dari tim penempatnya bakalan juga ketemu tim XP. Di mana dari Ponggotnya udah melakukan spray ke arah Emerald tapi masih sedikit miss. Nah ini dia. Ini sebenarnya gue yakin dari kritikalnya dia mau ke arah Sentosa seperti yang lo mention tadi. Iya, ya emang pengen ke arah Sentosa, Cuman itu rumah dia soalnya. dibegal sama tim Onyx di sini. Yap, dan oke, kita geser dulu nih di di itu ya poin eliminasi. Tadi gue melihat kalau misalnya tim EXP ternyata lumayan berdarah-darah, dan auto knockout berhasil mendapatkan juga. Ini menarik karena tim EXP ini adalah PR-nya Indonesia sekarang, jadi perlu Iya. kita perhatikan juga nih gugur nggak gugurnya dia. Iya. Terus tapi yang sebenarnya patut digugurkan di awal tuh King of KOG. Gamer. Kau gitu dari tadi konsisten banget Betul, gitu betul, loh. betul. Jadi ini kalau misalkan dari KOG sampai match keempat ini masih konsisten, itu bahaya banget. Yes. Cuman masih ada harapan sih sebenarnya untuk di 5 besarnya ya. Ya, karena tetap aja yang kita cari objektifnya dari play-in ini adalah top 5. Jadi gue berharap RNC bisa nyusul Onyx Olympus untuk standing. Ini Clyde dan manja dari Tayonya juga udah melakukan flanking ke sisi kanan perlahan tapi pasti juga. Ini bahaya banget dimana kalau kita lihat ternyata dari Iconicnya masih ada di belakang. Yes, tapi lu harus lihat ya tadi Jar Free Fire kena 2 orang sekaligus dan akhirnya maksa 2 orang langsung ke back off dari dalam. Nah ini EXP nih yang tadi memang lagi head on terhadap Autoknock dan sempat dimenangin oleh Autoknock, which is good buat Indonesia ya, karena PR Indonesia adalah membuat EXP runtuh. Iya, Tapi iya. ternyata EXP masih bisa memberikan sebuah perlawanan yang signifikan juga untuk early game. Iya tadi gua takjub banget sama Ponggot dimana dia Ini bisa menggunakan shutdown. plasma dan makanya di sini bisanya terkena Dodgers yang melakukan spray down ke arah Iconic di sana. Apakah masih bisa di-rev? Oh, dari Tayonya juga terlockdown di sini. Hati-hati. Terpisah Lau dan juga Nice, seorang Indonesia. masih bisa harusnya. Onyx. Apakah dia masih coba di-revive dulu, nggak mau terlalu terburu-buru dari Lau dan kawan-kawan. Kita harap di sini Indonesia bisa. Dan akhirnya di sini critical elite-nya harus ditusunkan oleh Onyx Olympus. Wow. Yes, What amazing game. ini dia Indonesia, doaku terkabul. Ayo tabrakin kritikal di awal, dapat kritikal 1 squad bos. Dan itu dia, nice tentunya Onyx Olympus berhasil ngebalesin sebuah kekalahannya di game di game kedua, di game ketiga dengan sebuah early game yang sangat cantik untuk teman-teman dari Indonesia juga. Nah tadi kita agak sedih, masih cukup kuat untuk early game juga nih. Yes, di sini ternyata di kawasan Mas Elektrik dan juga Factory-nya ada tim TG yang bakalan bertemu dengan tim XTZ. Dimana kalau kita lihat ternyata ada keterbunuhan satu rating for you-nya di sana. Kayaknya nggak bakalan dilepas dan langsung di end begitu saja. Ini bakalan sulit banget untuk for you dan mereka memilih untuk back off dulu menggunakan mobilnya, mencari tempat aman dan mengamankan placement point. Tapi hati-hati, di sini ada BTS yang udah melakukan spray down karena mobil udah terkena headshot damage yang cukup sakit banget. Dimana kalau kita lihat ternyata for you-nya serba salah, udah ditunggu juga spray down oleh seorang BO di sana dan mobilnya hancur begitu saja. Ini posisinya kalau kita lihat Rafael, Yep. di bagian tower ternyata ada XP Caramel yang udah nungguin juga. Nah, ini last man standingnya Yekpit untuk oleh teman-teman auto knockout, tapi kita pindah POV-nya ke Onyx tadi. Jadi gue nggak ngeliat, cuman gue ngeliat ada satu notification kill di mana si EXP ini masih bisa nge-clutch, dan itu yang ngebikin posisi 1 versus 2 si EXP yang memang lagi di standing keseluruhan ada di posisi kedua langsung masih bisa secure placement dengan 1 orangnya di posisi tower tadi gitu. Iya, Waduh. betul. Dan kalau kita lihat di sini di kawasan ini kalau orang Ini Indo Baby bilang, Argon versus Burst the Sky buat Indonesia ya nggak iya. sih? Jadi mau kalian itu fans dari e-sport apapun, pokoknya tetap dukung Indonesia karena di sini Wah, memang V-Gaming. bersatu. Wah ini bahaya banget sih. V-Gamingnya udah nyamperin ke arah labirin di mana di situ ada tim for you ternyata bakalan coba dimasukin oleh seorang The Club di sini. Bahaya banget tapi kayaknya udah tahu harusnya udah sedikit mundur dulu, coba di timer dulu, dimasak dulu geraknya oleh seorang The Club di sana.
tapi masih berusaha dicari dulu posisi. Kayaknya nggak ada yang menggunakan pro sih kalau gue lihat di sini. Yes, jadi belum ke spot ya. Belum Oke, spot. kita sabar dulu di sini. Oh, Kita masih melihat teman-teman Pakistan melawan Vietnam dan gue berharap Pakistan bisa ngasih sebuah perlawanan karena kalau sampai V-game ke shutdown enak banget buat Indonesia tentunya. Tapi kita lihat dulu karena ternyata langsung diras begitu aja satu wow. orang kan dua is really hard for Pakistan. Dia diwakili oleh tim TG, tapi ternyata tim TG harus gugur di posisi ke-11 menyusul critical X dari India ya tadi. Yes, bicara soal big game ini sebenarnya susah banget ya. Karena tadi kalau kita lihat itu 4 versus 2. Jadi ada chance yang besar banget sih untuk big game malah memenangkan pertarungan di kawasan laut juga di kawasan pinggir tadi kayaknya di observatory kalau nggak gua Iya, kalau berarti nggak ini salah masih lihat ya. sama kayak di Bermuda yang pertama ya. Di Bermuda yang pertama yang tadi RRQ sempat ketemu sama LGDS dan juga sempat ketemu V-Gaming dan akhirnya sempat ngeratain LGDS dan dapat beberapa V-Gaming kalau kita berbicara tentang game 1 Bermuda. Tapi ternyata LGDS-nya di sini jadi makanan buat teman-teman KOG di posisi atas map di posisi shipyard karena tadi memang si LGDS turunnya di situ dan ternyata ketemu KOG-nya juga di situ dan di sisi lain V-Gaming-nya di sini udah rotasi pakai kaleng sebuah skenario yang basic ketika kita mau jemput zona dengan menggunakan satu alat kendaraan yang lebih cepat ya. Yap. Nah ini Burst the Sky juga lumayan PR Wow. karena dia secara standing lagi ngejar nih, lagi naik posisi Indonesia, lagi naik buat ngejar posisi Indonesianya. Yes, gue setuju banget. Dan tadi kalau gue sempet lihat itu di kawasan Batu Aura, dangernya udah di spot gitu aja. Ini bahaya banget Gak sih ada untuk tim kompon BDS. kan, Ini kayaknya gak ada atap. gak ada atap. Bahaya banget sih kalau misalkan gue harus melihat player ini terkena down oleh danger. Karena danger sekarang itu bisa gue bilang serem banget sih, knock end boy. Bukan boy ya, maaf, girl. Saya sis ya, Gak, tolong. ini sedikit Gak apa-apa relaksasi. Saya emang sudah tidak pernah dianggap wanita ya kadang-kadang. Oh, Oke, tapi ini menarik ada Baby Argun yang dari Malaysia, kemudian ada XTZ6 yang lagi naik bersamaan dengan saudaranya Fun Gaming. Nah, ini RRQ yang udah tadi juga dia sama skemanya ketika dia ngambil map kiri atas lalu akhirnya next rotationnya basic lewat Bima Sakti Trip juga. Bima Sakti Trip tadi tempat drop pointnya si EXP, tempat drop pointnya juga auto knockout. Tapi perlu diingat auto knockout udah lumayan berdarah-darah sama si EXP tadi. EXP juga tersisa satu orang. Oh, tadi kita udah sempat lihat di mana auto knockoutnya dia mengamankan kompon di kawasan rumah L yang ada di Bima Sakti. Tapi dari RRQ-nya nggak coba rotasi ke sana. Kayaknya dari tim RRQ-nya dia mungkin bakalan sedikit holding position di sini atau mereka memilih holding position di kawasan rumah sabun yang ada di sana. Gue senang sih RRQ di sini udah lebih sabar. Betul. Udah lebih bermain dengan menurunkan ego, jadi nggak masalah untuk lebih decide menuhin research di awal-awal, cari Google sebanyak-banyaknya juga, terus menuhin medical kit, dan sampai akhirnya kita menuju middle game minimalnya udah cukup kuat gitu, dan nggak terlalu ngeras lah posisinya, agak ditahan gitu emosinya. Ya, karena kadang juga kalau nafsu itu nggak baik juga ya. Ya. Terkadang dari RRQ dan Onyx sedikit harus mencari momen yang pas gimana ketika mereka harus maju melakukan clash. Sebenarnya paling enak itu jadi third party sih ketika lagi ada benar. peperangan kita berusaha melakukan steal kill, kemudian kita bisa menculik satu persatu itu lebih better ketimbang kita lagi perang ternyata ada orang ketiga, orang keempat dan seterusnya itu malah gak cuan banget sebenarnya. Tadi kalian sempat lihat ya, itu ada 3 poin eliminasi yang udah disecure sama KOG. Itu adalah poin terhadap LGDS. Tadi Riverside merupakan tempat drop pointnya teman-teman KOG yang sekarang dia udah masuk ke arah center of the map juga. Artinya next zone-nya mereka udah pada baca juga dari predik kalau misalnya akan bersiguan juga di end of the story-nya di posisi pick. Tapi ternyata masih ini benar-benar sekeseluruhan tim agak cukup defensif menuju middle game-nya karena memang udah harus ngejar point placement sih kali ini mengingat ini udah masuk ke pertengahan game gitu. Iya, bisa dibilang ini game keempat gak terlalu seagresif di match-match sebelumnya ya. Kalau kita di sini memang dari kebanyakan tim itu mereka memilih untuk menahan di komponnya masing-masing. Karena sejujurnya kalau misalkan ini kompon ada di tim BTS itu bakalan enak banget sih posisinya karena dia bisa dari vision dari arah pick juga bisa, dari arah pojok bisa. Cuman yang jadi masalah adalah di sini tempatnya terlalu open. Yes, mungkin yang so far masih cukup paling enak juga di sini KOG ya, karena KOG masih dapat satu kompon kuat dan di sini Burst the Sky seenggaknya advantage mereka dalam mereka bisa di posisi di atas ataupun di posisi lower ground. Nah ini Baby Argun juga sebenarnya masih enak. Ini adalah tempat yang kita tahu rumah lantai 2 yang
cukup kuat untuk defense dan susah banget buat matahin peperangannya let's say dari rumah lantai satunya. Jadi Baby Argon juga so far masih cukup enak dan masih enak juga buat teman-teman dari KOG sih, terutama yang sebenarnya dapet banget rumah labirin yang masih tengah-tengah dari zona itu sendiri gitu. Iya. Ini zonanya bener-bener kalau menurut gue sih agak sedikit gak adil karena oke lah mereka mendapatkan beberapa kompon yang menarik ya. Cuman di sini yang bakalan menjadi sulit adalah untuk tim XTZ mungkin yang bakalan mencoba masuk ke arah rumah sabun. Karena kalau kita lihat tadi RRQ-nya juga sempat mau masuk ke arah rumah sabun, tapi gue belum tahu sih dari RRQ-nya mereka masih berada di kawasan Bima Sakti yang tadi ada gubuk kecilnya atau mereka udah rotasi ke arah kompon berikutnya. Karena dari tadi kalau kita lihat ternyata lagi berfokus ke arah pick di mana ada 3 tim, KOG, XTZ dan juga tim Argon ya. Iya, gue rasa Baby Argon sama KOG karena udah ngeluarin airdrop bakal hold position di sana sampai nunggu next zone-nya. Dan di sini tadi menariknya XTZ masih bisa pembagian spread out dua-dua, di satu di rumah kecil, satunya lagi di rumah letter L. So far masih cukup enak-enak aja dan Olympus lebih memilih sedikit menahan zona nextnya di arah Pocinok. Dia harus, dan yang gue suka dari Olympus adalah mereka ngebiarin fight dulu di arah depan, baru habis itu dia masuk dengan sangat sabar sampai setelah teman-teman yang ada di dalam zona itu udah pada berperang dan gak fokus terhadap posisi Onyx yang tiba-tiba secara sneaky masuk. Dan ini yang berusaha dilakukan sama Olympus ketika dia di Bermuda pertama tuh ya, dia juga ngebiarin teman-teman dari saat itu dari Critical X pokoknya ada 2 orang yang lagi fight di arah rumah sabun di Bermuda pertama, dan itu ditungguin aja sama teman-teman dari Onyx, dan Onyx jadi third party udah tinggal menonton gitu kan. Yap, dan ternyata di sini tim BTS-nya fokusnya teralihkan oleh tim VGM yang berusaha masuk menggunakan mobil itu kan. Wow, damage yang cukup sakit sekali dari seorang Darklop di sini. Dan BO-nya juga udah melakukan tapping aja. Dan di sini kayaknya Onyx punya peluang untuk menjadi third party nih. Yes, Onyx ketika mendengar suara firing kayak gitu udah langsung gak pengen buang waktu. Dia langsung ngambil kesempatan untuk ngambil step ya, biar pertama gak terlalu di aware dan siapa tahu bisa steal kill. Tapi ternyata seorang Laul justru harus menerima damage balik. Di sisi lain juga di arah high ground-nya itu udah ada Baby Argon kali ini. Iya. Baby Argonya udah nungguin Onyx juga. Ini bakalan susah banget sih sebenarnya untuk Onyx, kecuali dari Onyxnya bisa menunggu momen ini dimana bisa ya. Ini bisa karena si Baby Argon ini dia lagi fight sama si XTZ sama si India ini. Betul. Dan menariknya Olympus harusnya masih bisa jadi third party, tapi ternyata Baby Argon perwakilan dari Malaysia nggak bisa dibiarin begitu aja karena dia udah aware sama kedatangan teman-teman Onyx Olympus. Yap, ini bakalan sedikit susah banget untuk tim Onyx dan kawan-kawan, dimana LGDS harus puas di posisi ke-10 juga. Ini udah zona ke-4 mau ke-5. Oh, Wizanya ter-knockdown begitu saja di sini kalau kita lihat. Dan Jersey berhasil 1 point kill, tapi Jersey harus dibalikin ke knockdown juga. Tersisa Tayo dan juga Lau di sini. Apakah masih bisa masuk ke dalam zona? Ini bakalan susah banget. Tersisa Tayo seorang diri, bakalan menjadi the last standing man. Oke, dari Tayonya nggak mau terlalu terburu-buru juga. Dia masih coba holding menunggu momen yang tepat untuk masuk ke dalam zona. Karena hati-hati Tayo. Aduh, momennya pindah di mana di sini kita lihat RRQ Chansunya sepertinya bakalan coba melakukan spray ke arah tim Nice. tim XP ternyata. Nice, RRQ nge-shutdown EXP. Tentunya yang memang kita tahu secara standing posisi lagi di posisi kedua. Tapi kita lihat dulu karena itu seorang Chansu berhasil mendapatkan 1 lagi kah, atau ternyata berhasil di steal kill kali itu. Wow. Akhirnya di sini BTS-nya harus pulang juga. Auto knockout-nya pulang di posisi keempat juga. Di sini RRQ masih bisa buya. Tersisa 3 tim. Come on Indonesia. FF Indonesia bersatu. Come on, komen yang banyak guys. Pokoknya ini Indonesia harus bisa buya sih. 6 poin kill udah diamankan. Baby Argonya juga harus pulang. Tersisa 2 tim. Indonesia harusnya bisa sih. Tersisa RRQ dan juga tim KOG. Ini dia. Pulangkan KOG. Ya, let's go shutdown di KOG from Thailand tentunya, dimana seorang O'Connor juga udah cut split 3-1 karena berusaha untuk mensecure secara placement juga, dan O'Connor langsung memberikan sebuah sedikit spread out dari arah yang cukup jauh. Udah ada backup support juga dari 3 teman-teman RRQ Hades dari sisi kanan, dan berhasil menok 1 orang lagi terhadap Thailand kali ini. So, Indonesia kita masih berusaha untuk lihat juga dari kapten kita Sangley Galak yang berusaha untuk ngasih backup support dari sebelah kanan, tapi hati-hati di arah depan udah ada yang keras juga dari posisi KOG. Yes, kalau kita di sini lagi Galaknya masih mencoba melakukan distraksinya, coba di spray down di sana, coba dimasukkan
lagi. Come on Indonesia. Yes. Kau bisa. Lagi. Wow. Indonesia. RRQ. Buya. Di posisi ke-1. Wow. What amazing game. RRQ Hades berhasil mendapatkan buyanya. Lagi menjadi MVP dengan 7 poin kill. Wow.